pada tahun 1814. Ya, dan ini fungsinya untuk upacara adat, untuk acara kenaikan tahta Kanjeng Gusti di sini. Dan juga untuk latihan gamelan sama latihan nari juga di sini. Misal kalau ada latihan gamelan sama nari, nanti pengunjung juga bisa lihat ya, pengunjung di sini. Di sini juga terdapat 3 gamelan. Dan yang pertama itu namanya gamelan Kyai Pamit Disip. Dan gamelan yang biasanya digunakan untuk latihan gamelan pada hari Sabtu. Di sini juga jam 11 sampai jam 12. Dan yang kedua itu namanya gamelan Kyai Sari. Gamelan yang biasanya digunakan untuk latihan nari. Dulu daerah Mangkunegaran yang ke-7. Ya, jadi ini dulu kakak ini yang sebesar ini Kak. Dan sekarang sudah tidak berfungsi dan dialihkan dengan ini yang lebih kecil. Aktifnya Gus Miftah. Ya, dan ini yang di sebelahnya ini fotonya Siti Nurhaliza. Jadi beliau ketika masih muda belum jadi artis aktor. Tapi sekarang lebih fokus ke seniman batik sama seniman tari Gusti Pamda. Jadi dulu ayahnya Gusti Bre Mangkunegaran yang ke-9 pernah menikah 2 kali. Yang pertama itu dengan Sukmawati Soekarno Putri, jadi memiliki anak Gusti Pamda sama Gusti Menur, dan bercerai dan menikah lagi dengan Gusti Manunah dan memiliki anak Gusti Sura, kakaknya Gusti Bre sama Gusti Bre. Ya, dan kenapa yang menjadikan Gusti itu bukan ini kakaknya? Karena yang masih menjadi permaisurinya itu adalah istri keduanya. Jadi yang bisa menjadikan Gusti itu anak yang masih menjadi permaisurinya. Jadi misal kalau belum bercerai ini bisa jadi ini biasanya ditarikan oleh 7 penari wanita, dan nari-nari ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus lajang atau belum menikah, jadi usianya maksimal 30 tahun. Dan yang kedua itu tidak boleh berhalangan atau menstruasi. Dan yang ketiga itu harus puasa, jadi hamil saat menari nanti harus puasa dulu. Jadi ini biasanya ditarikan pada saat Jumenengan atau kenaikan tahta. Bude-budenya Kanjeng Gusti. Ini Gusti Nok, Gusti Ros sama Gusti Astrimu. Astrimu itu yang di depan tadi, Gusti Retno Astrimu. Ya, ini dia. Dan ini Gusti Menur, ini adiknya Gusti Paundra. Ya, ini Gusti Paundra sama Gusti Menur. Ya, dan di sebelah sini itu ada ibunya Sukmawati, jadi Fatmawati. Ya, oke. Yang istri pertama itu? Iya. UI, jurusan hukum. Dan ini foto beliau ketika naik tahta tahun 2022. Ini foto kakaknya, Gusti Sura tadi. Ya, ini kakaknya. Dari Gusti Bre itu naik tahta pada tahun 2022, baru berusia 25 tahun.
Jadi beliau setiap harinya di sini Kak. Ini kan ruang makan dan temanya prasmanan, dan bila makanannya nanti habis nanti aku dalamnya tinggal lihat dari kaca ya, jadi nggak usah masuk lihat-lihat itu. Jadi ini fungsinya dulu untuk CCTV. Jadi permaisurinya mempelai yang ke-8, kemudian yang ke-8 bersama permaisurinya. Dan ini anak-anaknya maupun gelar yang ke-8. Dan ini fotonya Ratnya Yamin Kak, kita masih kecil, ini fotonya. Jadi ini ayahnya, ini anaknya maupun gelar yang ke-8. Ini anaknya maupun ke-8, sama ini saudaranya. Dan ini foto beliau ketika sudah besar, ini foto Ratnya Yamin. Dan ini foto ketika Suro tahun 2023. Awal berdirinya Mangkunagaran ini? Boleh nggak? Pura Mangkunagaran ini dibangun oleh Raden Mas Said setelah perjanjian Salatiga pada tahun 1757 Kak. Raden Mas Said atau biasa kita kenal Pangeran Sambernyawa. Jadi di mana sih letaknya Mangkunagaran ini Kak? Oke, jadi letak tepatnya itu berada di kota Surakarta Kak, dekat Jalan Slamet Riyadi. Nah itu. Yang Mbak, kira-kira nilai-nilai keislaman yang terdapat di Pura Mangkunagaran ini ada apa aja? Yang pertama itu ada kesadaran ketuhanan, tauhid. Yang kedua itu ada kepemimpinan Islam, ada yang di sini itu untuk pangeran. Dan yang ketiga itu ada tasawuf.
untuk di sini ada satu identitas Islam yang paling menonjol. Ya, yang paling menonjol di sini itu ada tasawuf Jawa. Ya, yang seperti sabar, rendah hati, gitu.